Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, teman-teman berjumpa lagi dengan kami dalam acara edukasi dunia gaib. Dan untuk kesempatan ini, kami akan menghadirkan bintang tamu yang lain, yang tentunya dari dunia gaib juga. Untuk kesempatan ini juga kami akan membahas masalah-masalah ilmu gaib. Seperti apa itu ilmu gaib sendiri, dan apa kegunaannya untuk manusia. Baiklah, sementara untuk menunggu hadirnya bintang tamu kita, silahkan untuk teman-teman untuk mengikuti halaman ini supaya tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Dan kami juga menekankan sekali lagi kepada teman-teman semuanya bahwa ini hanyalah sebuah pengetahuan tentang dunia gaib. Kami tidak bermaksud apapun dan kami tidak punya tujuan apapun. Sekali lagi hanya untuk memberi pengetahuan. Dan untuk saat ini bintang tamu kita yaitu Kai, saya biasa memanggilnya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar untuk bintang tamu kita kali ini yang biasa dihubung-hubungkan dengan macan putih. Dan sekali lagi, ini hanyalah untuk pengetahuan. Baiklah teman-teman, karena kami juga sudah sepakat tadi pagi kami bicarakan dengan beliau bahwa kami akan membahas tentang ilmu gaib. Kami akan menunggu hadirnya Kai lewat raga istri saya. Nah, seperti inilah sosok Kai. Memang itu selalu memberikan tanda di awal, dia selalu mengeram atau ada auman sedikit, seperti halnya seekor singa ataupun harimau atau macan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kai, gimana Kai, sudah siap untuk menceritakan yang seperti yang tadi pagi kita bicarakan? Apa Kai mau perkenalkan diri dulu? Silakan. Langsung aja. Boleh energinya untuk dikurangi Kai, karena suara sini nggak bisa, supaya suaranya tidak terlalu terdengar sah. Atau boleh Kai kasih energi dulu biar suaranya bagus. Baiklah teman-teman, sekali lagi silakan ikuti halaman ini supaya tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya, karena yang kami hadirkan itu akan selalu berbeda-beda bintang tamunya. Ini untuk baru yang ketiga bintang tamu kami, dan masih ada 3-4 lagi bintang tamu yang lain yang tentunya berasal dari dunia gaib itu sendiri. Silakan. Silakan Kai. Kalau di dunia kita ini Kai, di dunia nyata yang digunakan sama manusia, itu kan terkenal beberapa ilmu gaib yang membuat manusia itu sendiri punya ilmu panjang umur, ataupun dia kebal terhadap senjata-senjata tajam,
Dan ada juga yang ilmu kebatinan. Mungkin Kai punya pemahaman sendiri tentang ilmu gaib, silakan Kai jelaskan ada berapa ilmu gaib itu dan apa kegunaannya bagi manusia sendiri. Mungkin bagi teman-teman sebutan ilmu gaib itu berbeda dengan sebutan yang ingin diketahui oleh Kai, karena kayak semacam ilmu ronte, baca sona itu adalah sebutan untuk bagi manusia dan manusia sendiri yang menciptakan sebutan itu. Tapi untuk makhluk gaib sendiri, silakan kita simak. Ilmu itu ada beberapa macam. Ya, Bagi kami, ilmu itu ada tiga. Ilmu kekuatan, ilmu kebatinan, dan ilmu abadi. ilmu keabadian. Iya, ilmu keabadian. Yang paling gampang dipelajari sama manusia itu ilmu kebatinan. Ilmu kekuatan itu tidak gampang, karena kalau ilmu kekuatan itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan korban, membutuhkan sesuatu yang akan dipergunakan untuk kekuatan itu. Kalau ilmu keabadian itu tidak ada, tidak bisa dipelajari, tidak bisa Dimiliki. iya, tidak bisa dicoba-coba sama manusia. Masih zaman sekarang atau manusia dulu? Atau sama aja? Sama, karena kalau keabadian itu bukan punya manusia, Iya. tetapi punya makhluk lain. Ya Allah. Iya, Bukan makhluk Allah yang pencipta. Baik. iya, punya pencipta kita. Keabadian itu kesempurnaan, ya, keabadian itu cuma satu yang punya, yang menciptakan seluruh. Jadi manusia yang mempelajari ilmu keabadian itu tidak ada. Kalaupun ada, itu tidak banyak. Yang abadi itu bukan jasad, tapi Iya. jiwa kita, roh kita. Itu pun ada jangka waktu. Jadi ada beberapa orang kali di dunia ini yang selama ini punya ilmu keabadian itu, yang saya ketahui. Apa contohnya saya sendiri yang saat ini masih ada, walaupun jasanya belum ketahuan di mana adanya. Kalau kayak ini ya, itu di zaman kayu. Ya, ya, kalau kayak ceritakan silakan. Jadi di zaman kayu itu hanya ada beberapa ya sekarang orang suci yang masih ada dan sampai sekarang masih hidup dan berkeliaran. Dia masih muda, masih sekitaran umur 40-50 Waktu dia menghilangnya sampai saat ini. 40-50 sampai saat ini. Iya, Tapi baru loh kalau sekali. kan zaman kayu. Hmm. Kalau zaman sekarang sudah berapa?
Iya, iya. Jadi dia tidak pernah berubah. Berarti udah ratusan tahun Iya, kalau zaman sekarang ini ya. tidak pernah berubah. Kai pun kalau bertemu tidak akan mengenali. Ada itu orang suci. Dia menjadi pendamping seseorang seperti kaya atau Tidak, dia manusia. manusia biasa. Manusia biasa. Yang dia itu hidupnya ada sesuatu perjanjian. Dan Ada. Kayak nggak bisa sebutin. jadi kenapa dia bisa disebut suci kan? Karena memang dia dekat dengan Maha Pencipta. Tapi kan dia membuat perjanjian dengan Maha Pencipta dengan Allah. Saya tidak tahu, tapi ada Tapi mungkin di mata manusia dia terlihat suci ya, Iya. ya. Untuk perjanjian karena dengan dia ada di dunia tidak merusak. Baik, kita jangan bahas untuk yang lainnya. Nah sekarang untuk saya sendiri, bagaimana menurut saya tentang ilmu keabadian itu? Ilmu abadian itu tidak usah diketahui ya, itu tidak usah. Yang harus diketahui manusia sekarang itu tidak ada ilmu kekuatan tanpa pengorbanan, dan jarang orang sanggup untuk menjalani menuju punya kekuatan itu karena tidak gampang. Jadi jalannya itu susah ya, Pak, ya? Susah, Sulit untuk Iya. dipelajari. susah. Tidak ada itu orang kuat. Jarang sekali itu. Karena setiap ujiannya itu ada tingkatannya. Tidak akan sanggup. Kalau misalkan zaman sekarang ada orang yang kebal, kebal dipotong, Kayak ada senjata kebal tajam. ditusuk, Iya. kebal di Pokoknya segala panah, macam senjata kebal. itu tidak ada. Hanya permainan setan. Untuk murni sendiri itu tidak ada ya, Pak, ya? Tidak ada Karena itu sudah permainan setan. setan. Kalaupun ada, zaman dulu memang ada, tapi dia murni. Belajar. Iya, dan dia bertirakat ya namanya ya, Berakat ya. bertirakat. Itu dia benar-benar digembleng. Jadinya tidak berhubungan dengan makhluk lain, tapi memang Allah. Menahan sendiri. Iya, Berarti ilmu kekuatan zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. beda jauh. Kalau zaman sekarang kebanyakan bohong. Kalau zaman dulu itu ilmu itu dia dipelajari oleh tubuhnya sendiri ya, Pak, ya, Iya, tanpa bantuan makhluk yang lain. benar, dan menyatu dengan alam. Jadi alam yang proses. Tapi kalau sekarang orang punya ilmu kekuatan, ilmu kebal itu atas bantuan makhluk setan. Ya. Berarti itu perbedaannya ya, Kak, ya. Iya, Nah untuk sementara ilmu itu sudah kita ilmu kebatinan gimana kayak ilmu kalau kebatinan? ilmu kebatinan semua orang bisa. Ya itu kan biasanya dipelajari oleh orang-orang yang rajin beribadah ya, Kak, ya. Banyak juga orang yang mau melihat ke masa
kami Hmm. dan ke alam kami itu lewat kebatinan. Ya, dia belajar supaya bisa melihat alam lain. Tapi tidak ada, bukan tidak ada, tapi jarang yang bisa. Kalau kebatinan itu harus dari hati, Ya. hati yang benar-benar terbuka, benar-benar bersih, Hmm. langsung ke pikiran. Jadi menyambung ke pikiran. Baru itu terbuka pintu kebatinannya. Seperti itu. Tapi kalau hanya dia membuka pikiran saja, itu tidak akan pernah bisa melihat. Dasarnya di hati. Baru kita sambungkan Tidak. pikiran. Seperti itu. Apakah kalian tahu ada cara-cara untuk menuntut ilmu seperti itu kan? Tidak Tidak. hanya itu. Terus ilmu apa lagi kalian mau kalian terapkan di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada lagi. Jadi itu yang cukup untuk dijaga. Ilmu pemanggilan ada ya. Ada itu. Orang-orang yang memanggil. Hmm? Apa disebutnya di sini? Nambah, Apa nyambat? manggil sesuatu makhluk. Oh iya, Sini atau bukan? kalau ini bukan nyambat, Kita manggil. bukan. Tapi kami memang sudah terikat. Tidak berhubungan ya. Iya, tidak perlu memanggil asal ke sini. Kontak Iya, kami sudah ada. ada. Sudah datang sendiri. Jadi tidak ada pemanggilan, tidak ada pemaksaan, cuma Tidak. sukarela. Semua makhluk yang mendampingi sini itu Iya, bisa datang sendiri. iya, Apalagi kalau ada bahaya-bahaya tertentu ya saya. iya. Jangankan kami di sekeliling di luar kami itu banyak. Itu penjagaan. Tadi gimana ini pemanggilan itu Pak? Ilmu pemanggilan itu banyak ya yang dipergunakan di saat sekarang. Tapi mereka tidak tahu yang dipanggil itu siapa, yang datang siapa, yang ada di sekitar siapa. Itu misalkan ada orang memanggil itu Nini, Kisukma, Kai, Susama, yang lainnya, yang tiga lagi yang lainnya itu bisa nggak dipanggil sama Tidak. mereka? Karena berbeda tingkatan untuk kami dipanggil. Yang memanggil kami itu harus benar-benar punya ilmu yang setara dengan kami, atau punya sesuatu yang bisa mengundang kami. Seperti sini, Ya, apa itu tandanya? tanda apa? Tanda yang Kai lihat di sini ini, sehingga Kai bisa datang sendiri dengan teman-teman yang lain. Kalau sineng ini murni, dari atas sampai bawah itu murni, tidak ada apa-apa. Tidak belajar apa-apa ya. Iya, dia memang diciptakan untuk seperti ini. Satu lagi, dia punya tanda yang tidak biasa. Apa itu tandanya Kai? Tandanya ada titik-titik yang menyerupai segitiga. Ya. Emang pertama Kai dan teman-teman datang juga
kan itu kan yang sudah ada jalannya ya kali ya. Iya, memang sudah saatnya si Neng ini dia seperti Nabi Muhammad di umur 40 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu dan menjadi kenabian ya. Si ini seperti itu. Tapi bukan nabi ya. Bukan. Iya. Si ini manusia biasa. Jadi dalam usia 40 tahun setelah matang baru bisa Iya. menggunakan kelebihannya ya kayak. Iya. Saat itulah kami terpanggil. Dan itu pun melalui beberapa rintangan-rintangan dan cobaan-cobaan yang lumayan berat ya Pak ya. Bukan lumayan berat, tapi memang berat bagi manusia biasa. Harus merasa kehilangan, Ya, harus merasakan sakit, ya, harus merasakan susah. ya. Memang sebelum Kai dan teman-teman datang ini kami mengalami beberapa halangan dan cobaan-cobaan yang begitu berat, sehingga kami harus bisa bersabar karena mungkin kami tahu bahwa nanti akan ada satu titik terang yang bisa merubah mungkin keluarga kami dan nasib kami semuanya. Dan untuk menjalani cobaan itu tidak gampang untuk mencapai seperti sekarang ini. Ya itulah yang seperti Kai katakan. Terus yang tadi pemanggilan itu Kai, itu yang mereka gunakan itu apa katanya? Memanggil suatu makhluk itu. Medianya Apa dia menggunakan bacaan ataupun barang-barang tertentu atau ya apa aja biasanya banyak yang mereka gunakan. Misalkan mereka memanggil iblis, ya siluman, ya. atau sejenisnya. Mereka harus menyediakan makanannya yang biasa mereka makan. Yang mereka suka. Ya. Seperti itu. Terus kalau untuk setan sendiri atau jin? Jin banyak. Kalau jin itu menggunakan parfum ya, minyak wangi sama apa itu dia menyakit Apa? Bunga. yang dibakar itu. Oh, yang dibakar. Kemenyan atau Dupa. mada, dupa ya. Iya, itu. Tapi kebanyakan menggunakan bunga. Itu dalam berdarah juga ya kan? Ada yang darah. Itu dalam ritual pemanggilan itu apa mereka sebut namanya siapa yang hadir, siapa yang mereka panggil atau gimana? Atau asal aja gitu yang Tidak, datang? ada tujuannya. Kalau mereka punya maksud, ada tujuannya. Yang mereka panggil itu biasanya raja iblis, raja siluman. Kalau raja jin itu jarang karena sulit buat didapat persembahannya. Ya. Ya, apa aja tuh yang termasuk raja jin atau raja iblis atau raja setan? Kalau raja iblis itu meminta darah. Terus kalau raja siluman, Kalau raja siluman itu meminta kepala, korban berarti iya, nyawa.
binatang. Kepala binatang. Iya, binatang. Mungkin ada seperti kepala kerbau atau kepala sapi yang suka ditumbalkan ya kayak. Iya. Ya. Nanti kayak jangan keluar dulu ya. Nanti kita sambung lagi.